Mitologi Yunani klasik and God atau Tuhan. Kan kita itu bercahaya, nah cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok seperti itu ya, cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari pengetahuan romansai. Halo semuanya, apa kabar? Gimana nih? Kalian sehat-sehat aja kan? Maaf ya, mungkin bisa dikatakan sebulan sekali buat video, bahkan mungkin ya sebulan sekali atau enggak 2 minggu sekali gitu ya. Karena susah banget mencari materi dan baik lagi mendapatkan research dan banyak informasi itu nggak gampang. Nah, gimana nih kalau kemarin kita sudah ngebahas spiritual science robot AI gitu ya. Nah, menurut kalian gimana pendapatnya nih? Nggak dibilang harus untuk setuju juga ataupun gimana, cuma ini menjadi sebuah pengetahuan yang baru aja atau pengetahuan yang mungkin lebih dalam. Hari ini kita sedikit bergeser gitu ya, kalau dari kemarin atau kemarin lagi kita itu udah ngebahasnya kurang lebih adalah spiritual. Nah, kali ini mungkin ada spiritual ya, cuman nggak terlalu kental kayak kemarin gitu ya. Nah, kali ini kita ngebahas sesuatu hal yang menarik banget, nggak kalah menarik juga dari konten kemarin gitu ya, yang dimana kali ini kita ngebahas tentang sejarah mitologi Yunani tapi versi klasiknya. Dan kita juga sedikit ngebahas dewa-dewa Yunani atau dewi-dewi Yunani juga. Mari kita mulai. Mitologi klasik. Mitologi Yunani dan Romawi secara umumnya seharusnya menunjukkan kepada kita dapat menelusuri kembali jalan dari manusia beradab yang hidup sangat jauh dari alam, hingga manusia yang hidup dalam persahabatan yang erat dengan alam. Dulu dari mitos mereka membawa kita kembali ke masa ketika dunia masih muda dan orang-orang memiliki hubungan dengan bumi, dengan pepohonan, lautan, bunga, dan bukit-bukit. Zaman dulu manusia primitif tersebut masih menyembah para dewa-dewa pada zaman itu. Persembahan mereka kepada para dewa-dewa tersebut adalah dengan secara membaca mantra-mantra dan ritual-ritual. Kalau kita ingat-ingat dari sejarah sebelumnya, yaitu ada sejarah Tuhan di Islam gitu ya. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya di mitologi Yunani pun, di zaman Yunani pun kurang lebih agak hampir mirip dengan zamannya Arab zaman dulu, zamannya mungkin belum ada agama Islam gitu ya, dimana mereka masih menyembah dewa-dewa ataupun menyembah patung, yang dimana bisa kita simpulkan sedikit aja bahwa mungkin bisa dikatakan di zaman dulu itu memang tidak ada secara dalam tanda petik gitu ya ajaran yang jelas ataupun Tuhan yang kita beri nama sekarang mungkin kayak Allah, Yesus dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Mitologi orang-orang Yunani. Gambaran gelap ini sangat berbeda dengan kisah-kisah mitologi klasik yang dimana manusia purba dulu mereka juga pernah menjalani kehidupan yang biadab, buruk, dan brutal. Tapi apa yang ditunjukkan oleh mitos adalah seberapa tinggi mereka telah bangkit di atas kekotoran kuno dan kebuasan yang ganas pada saat kita memiliki pengetahuan tentang mereka. Orang sering berbicara tentang keajaiban Yunani. Apa yang ingin diungkapkan oleh rasa tersebut adalah kelahiran baru dunia dengan kebangkitan Yunani. Yang lama sudah berlalu, lihatlah semua sudah menjadi baru. Sesuatu seperti itu terjadi di Yunani. Orang Yunani tidak seperti orang Mesir yang membuat dewa-dewa mereka menurut
gambar mereka sendiri. Seseorang hanya perlu menempatkan di samping mereka dalam imajinasi patung dewa Yunani yang begitu normal dan alami dengan segala keindahannya, untuk memahami apa yang telah menjadi ide baru yang datang ke dunia. Dengan kedatangannya, alam semesta menjadi rasional. Nah, seseorang yang bernama Santo Paulus mengatakan bahwa yang tidak terlihat harus dipahami oleh yang terlihat. Itu bukan ide Ibrani, itu ide Yunani. Seseorang yang bernama Santo Paulus ini bisa dikatakan adalah orang yang mungkin pada eranya ya, gitu ya. Salah satu orang pada eranya, Santo Paulus itu mengajarkan atau mengatakan atau menerangkan ke kita bahwa sebenarnya Tuhan itu dalam tanda petik itu bukanlah dibuat sebagai patung ataupun gambar, tetapi Tuhan itu benar-benar harus kita rasakan ataupun yang bisa kita alami lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah menariknya mungkin di mitologi Yunani klasik atau mitologi Yunani kuno klasik, kurang lebih seperti itu. Kebanyakan dewa Yunani digambarkan seperti manusia, dilahirkan namun tak menua dan kebal terhadap apapun, bisa bersifat kasat mata, dan tiap dewa mempunyai karakteristik tersendiri. Karena itu para dewa juga memiliki nama dan gelar untuk tiap karakternya yang mungkin lebih dari satu. Dewa-dewi ini kadang-kadang membantu manusia dan bahkan menjalin hubungan cinta dengan manusia yang menghasilkan anak-anak yang merupakan setengah manusia dan setengah dewa. Anak-anak itulah yang kemudian dikenal sebagai demigod atau pahlawan. Mitologi Yunani secara eksplisit terdapat dalam kumpulan cerita dan karya seni Yunani kuno, seperti pada lukisan vas dan benda-benda ritual untuk dewa. Mitologi Yunani menjelaskan asal mula dunia serta menceritakan kehidupan petualangan berbagai dewa-dewi, pahlawan, dan makhluk-makhluk mitologi lainnya. Mitologi Yunani disebarkan awalnya dengan lisan, yang dimana melalui tradisi besar informasi mengenal mitologi Yunani terdapat di sastra Yunani. Sumber literatur Yunani tertua yaitu Wiracarita, Iliad, dan Odysseus berisi kisah yang berpusat pada peristiwa mengenai perang Troy. Sementara dua puisi karya Hesiod de Gornia dan Erga Kai Hermerai menceritakan mengenai penciptaan dunia, pergantian kekuasaan dewa, penggantian zaman manusia asal mula, kesengsaraan manusia, dan asal mula ritual kurban. Dewa-dewa manusia secara alami membuat surga menjadi tempat yang menyenangkan dan orang-orang Yunani merasa betah di dalamnya. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh para dewa di sana, apa yang mereka makan dan minum, dan di mana mereka berpesta, dan bagaimana mereka menghibur diri mereka sendiri. Tentu saja mereka harus ditakuti. Mereka sangat kuat dan sangat berbahaya ketika marah. So, gimana nih? Ini itu sebenarnya sejarah mitologi Yunani kuno ini sebenarnya bisa dikatakan intro atau baru permulaan dari nanti kita bakal bahas tentang banyak hal gitu, terutama dewa-dewa seperti Zeus, Poseidon, Hades, dan mungkin banyak orang yang dengar salah satu anaknya dari Kronos, yaitu selain mereka bertiga itu ada satu orang lagi wanita yang bernama Dewi Hestia. Sebelumnya teman-teman maaf ya kalau memang mungkin saya menyebut namanya salah atau kurang tepat. Ini fun fact ya, ini beneran ya. Sebenarnya saya itu orangnya
nggak begitu bisa nyebut nama orang loh. Jadi kalau nyebut nama orang itu selalu salah sebenarnya gitu. Di kehidupan aslinya sebenarnya seperti itu. So, enjoy the video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you next time. Bye-bye. Kan kita itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan